Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mausufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wal mahmudu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairis suhbi wa al wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan dengan mensyukuri nikmat Allah itu, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita, takwa yang sesungguh-sungguhnya, sehingga harapannya mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat berbahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, suatu saat sahabat Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat berpesan kepada Nabi, yang tentu ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pesannya adalah, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzuhu istithna'uhu 'anil nas. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kau suatu saat akan mati. Ini pesan yang pertama, mengingatkan kepada kita dipersilakan hidup sesuka-sukanya, tetapi ingat bahwa suatu saat pasti akan mati. Mati itu bagaikan pintu, al-mautu babun wan nasu dakhilun. Mati itu bagaikan pintu dan orang-orang akan memasukinya. Artinya apa? Karena kita hidup akan berakhir dengan kematian, maka tentu kita tidak boleh hidup semau-maunya. Karena pesan yang berikutnya adalah akan menjadi perhatian kita, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka-sukamu, tetapi ingat, semua apa yang dilakukan akan ada balasannya. Kalau kita diperintah supaya berbuat semau-maunya, tapi diingatkan bahwa semua perbuatan akan ada balasannya, maka berarti kita tidak boleh berbuat semau-maunya kalau kita tidak ingin mendapatkan balasan yang tidak baik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, ada yang mengartikan
Kiai-kiai dulu mengartikan sebiji sawi, bahkan sekarang mungkin ada yang mengartikan molekul-molekul ataupun apa istinya. Yang jelas berbuat sekecil apapun akan kita lihat akan dapat balasannya. Sebaik apapun kita akan mendapatkannya, sejelek yang bagaimanapun kita juga akan mendapatkannya. Oleh karena itu, karena baik dan buruk semua akan ada balasannya, mari kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik. Kalau belum bisa yang besar-besar, mulai dari yang kecil-kecil dari sekarang juga. Dan percayalah, Allah tidak akan keliwat, tidak akan tertukar amal kita dengan amal orang lain. Walaupun ketika kita beramal tidak ada satupun orang yang melihatnya. Dan justru amal-amal yang kita lakukan yang orang lain ada yang melihatnya, mudah-mudahan itu menjadi indikasi bahwa itu adalah amal soleh yang ikhlas, yang betul-betul dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah orang yang beramal dengan soleh, amal soleh dengan tulus ikhlas akan mendapatkan balasannya. Jangankan perbuatan, ungkapan, kata-kata saja itu ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ungkapan, tidak ada satu kata-kata, walaupun hanya satu kalimat yang lepas dari catatan raqib maupun atid. Ketika amal kita baik, dicatat malaikat raqib. Ketika omongan kita, perbuatan kita, walaupun orang lain gak ada yang tahu, maka akan ditulis oleh malaikat atid. Dari sini kita mesti harus berhati-hati. Barangkali termasuk ungkapan kata-kata kita itu, kalau kita membuat tulisan-tulisan dalam medsos, tulisan-tulisan dalam apakah itu di WA, mungkin Instagram, mungkin di Facebook dan lain sebagainya. Hati-hatilah, karena semua ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Mungkin yang kita kirimi tidak tahu kalau itu tidak ada alamatnya, siapa yang membuat teror, siapa yang membuat tulisan ini. Tapi ingat, raqib dan atid pasti tahu itu. Oleh karena itulah kita harus selalu ingat, semua yang kita lakukan ada balasannya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang kau cintai, silakan. Cintailah benda apapun yang kau cintai, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, suatu saat pasti akan berpisah juga. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Maka itu boleh kita mencintai sesama makhluk apapun itu, tetapi tidak boleh berlebihan. Cinta yang 100% hendaknya hanya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah cinta sesungguhnya yang akan kita bawa dunia sampai ke akhirat. Oleh karena itu pula kita juga harus mensiasati bagaimana orang-orang maupun benda-benda yang kita cintai juga akan ketemu lagi kelak di akhirat. Yaitu kalau kita sama-sama berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta benda, kita senang sekali dengan harta kita, bisa kita bawa sampai ke akhirat, asal harta itu kita jariahkan, kita sedekahkan, kita wakafkan untuk hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi, maka itu hanya sampai pada kehidupan dunia saja. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah dengan qiyamul lail. Artinya apa? Kita supaya diperintahkan seneng-senenglah kita qiyamul lail, kita tahajud, sholat witir, sholat hajat, berzikir, bermunajat kepada Allah. Ketika orang-orang sedang lelap tidur, kalau kita mau bangun, kalau kita mau berzikir, kita sholat, memohon istighfar kepada Allah, luar biasa. Itulah kemuliaan orang mukmin. Dan menjadi salah satu ciri seorang mukmin itu adalah kanu qalailam minal laili ma yahja'un. Ketika di waktu malam itu sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika sudah masuk waktu sahur, waktu menjelang subuh, dia sibuk beristighfar, sibuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa begitu indahnya, begitu tingginya yang namanya qiyamul lail, yang namanya tahajud itu? Ya karena sholat ketika malam, ketika orang lain pada tidur, dia sendirian sholat, berarti dia menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Maka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan sunnah yang memang harusnya dirahasiakan, tidak perlulah kita pamer-pamerkan kepada orang lain, takutnya justru mengurangi keikhlasan. Walaupun tentu kita boleh mengajak kepada keluarga, kepada teman, kepada saudara-saudara, tapi tidak perlu kita memamerkan, takutnya kita berkategori kepada riya di dalam beramal. Wa izzu isnahu 'anin nas. Dan yang namanya seseorang itu juga akan menjadi mulia kalau orang itu tidak merasa butuh dari orang lain. Ketika kita tidak merasa butuh dari orang lain, tidak punya ketergantungan dari orang lain, maka kita menjadi punya harga diri. Tetapi ketika kita hidupnya menggantungkan kepada orang lain, senang minta-minta kepada orang lain, dan hidupnya seolah-olah disetir oleh orang lain, tergantung kepada arahan-arahan orang lain, maka kita akan jadi orang yang hina karena hidupnya tidak bebas, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam sanubari kita. Bahkan kita sering-sering tidak bisa menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, orang yang sebenarnya mulia, orang yang sungguh-sungguh dia bermartabat adalah orang yang terbebas, orang yang tidak merasa tergantung kepada orang lain, tergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebenarnya pemilik kehidupan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang sedunia ini semuanya menghinanya, semua menginjak-injaknya, tetapi kalau Allah berkenan mengangkatnya, maka tidak ada yang bisa membendungnya. Begitu pula walaupun semua orang meninggikan, menjunjungnya, mengangkatnya, memujinya, tetapi kalau Allah berkehendak merendahkannya, maka tidak ada yang bisa menjaganya. Maka itulah, mari kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidup kita akan menjadi merdeka, hidup kita akan menjadi mulia di hadapan manusia, menurut maupun menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zuratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qudda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa zajar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi. Wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika ajma'in wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ahlukil kafarata wal muttadata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم أسألوا من فضله يؤتيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر.